Dan di situ Maya ini sadar kalau selama berjalanan mereka nggak ketemu pendaki lain. Nggak lama kemudian, tiba-tiba, "Jangan bawa anak ini pulang. Anak ini telah melanggar peraturan gunung. Anak ini kotor." karena Maya ini ngerasa muak dan kesel gitu ya, dia jawab tuh, "Kamu siapa? Kenapa ganggu kami semua? Kami kan nggak salah apa-apa." "Anak ini kotor. Anak ini gak tahu sopan santun. Anak ini milikku." Mendengar kata-kata itu, Maya langsung ambil garam tuh dari dalam tasnya dan ditaburin ke sekelilingnya si Emil. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan pengalaman Maya sewaktu dia ini mendaki ke Gunung Budak via Sirah Kencong. Maya mendaki ke Gunung Budak itu bareng dengan 5 orang temannya di tahun 2018. Ada 3 kejadian nih yang hampir ngebikin salah satu temennya Maya gak bisa pulang. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Jadi, pas lagi liburan sekolah, Maya ini berinisiatif buat ngajak ke-5 temennya naik gunung, yaitu ada Dwi, Bagus, Arman, Emil, dan Hanif. Nah, tujuan mereka ini adalah Gunung Budak via Sirah Kencong. Karena ke-5 orang temannya ini udah lama gitu ya nggak naik gunung, mereka langsung seneng tuh pas diajakin kayak gitu. Singkat cerita, setelah semua perlengkapan udah disiapin, tiba tuh hari pendakian dan mereka semua sepakat buat ketemu di salah satu taman. Mereka berangkat ke base camp Sirah Kencong itu pakai motor dan sampai di base camp ini sekitar jam 2 siang. Ketika sampai di base camp, mereka langsung ngurus simaksi dan packing ulang perlengkapan. Jam 3 sore sebelum Maya dan teman-temannya ini mulai pendakian, si bapak petugas base camp ngasih sebuah pesan. Hati-hati ketika sudah mendaki. Jangan gegabah dan tetap fokus ya. Jaga perilaku, sopan santun, dan omongan. Kalau kalian ngalami sesuatu atau ngelihat sesuatu, jangan diceritakan waktu pendakian. Di situ Maya dan teman-temannya cuma ngangguk-ngangguk aja gitu ya, tanda ngerti. Setelah ngedengerin nasihat dari bapak itu, pendakian pun dimulai. Baru jalan sekitar 40 meteran dari base camp, baru masuk ke kebun teh gitu ya. Tiba-tiba Maya ini ngerasa kok punggungnya ini jadi tambah berat. Kayak ada yang nemplok gitu di tas carrier-nya. Dan di saat yang bersamaan, si Hanif tiba-tiba batuk-batuk tuh. Tapi waktu itu Maya sama Hanif nganggep itu hal biasa, berusaha buat gak peduli gitu ya. Mereka terus jalan gitu sampai kurang lebih 1 jam. Dan pada akhirnya mereka tiba juga di pos 1 dan mutusin buat istirahat. Setelah istirahat sekitar 5 menit, mereka pun ngelanjutin perjalanan menuju ke pos 2. Baru jalan 5 menit, nggak tahu kenapa si Emil ini terus-terusan natap ke arah semak-semak. Nggak tahu, kayak ada yang menarik gitu di sekitar semak-semak. Nah, sekitar 30 menitan dia jalan, tiba-tiba si Emil ini jatuh pingsan. Sontak Maya sama teman-teman yang lain kaget dong. Mereka semua langsung gotong Emil menuju ke pos 2. Dan ada yang aneh di sini. Badannya Emil ini jadi lebih berat daripada sebelumnya. Singkat cerita, mereka baru sampai di pos 2 itu menjelang maghrib. Si Arman mikir nih, kok lama banget ya sampai pos 2. Tapi Maya di situ ngingetin buat jangan mikir yang macem-macem.
Di pos 2 itu, mereka semua nungguin Emil sampai dia sadar. Sebagai info ini teman-teman, menurut orang tuanya Maya, dia itu punya semacam kekuatan. Katanya Maya ini punya 2 khodam. Khodam tuh semacam pendamping, yaitu dalam wujud harimau putih dan serigala. Tapi sebenarnya Maya sendiri juga nggak begitu yakin. Karena menurut dia, manusia itu cuma punya 1 khodam. Sekitar 10 menit kemudian, akhirnya Emil sadar tuh. Tapi dia sadar tuh kayak orang yang lagi ketakutan gitu. Mukanya nih pucat, kayak habis ngeliat setan. Lalu tiba-tiba Tinggalkan aku di sini. ngedenger kayak gitu, sontak teman-teman yang lain kaget dong. Dan Maya ini ngerasa kalau ada yang gak beres nih sama si Emil. Di saat semua masih kaget gitu ya sama ucapannya Emil, tiba-tiba Hanif jungkir balik tuh ke belakang, ke arah sebuah batu besar yang ada di pos 2 itu. Makin kaget dong teman-teman yang lain, kecuali si Emil. Karena emang dia kan masih belum sadar gitu ya. Maya pun langsung nyuruh Arman buat nolongin Hanif. Baru Arman ini pengen melangkah ke arah Hanif, tiba-tiba mereka yang ngedenger suara Hanif ketawa itu ninding tuh. Dan setelah ketawa, si Hanif ini pingsan. Udah 40 menitan mereka di pos 2 itu. Terus si Arman ini bilang, kita mesti sampai puncak sebelum besok maghrib. Maya sempet takut dan ragu gitu buat ngelanjutin pendakian itu. Tapi gak lama kemudian, si Emil sama Hanif ini udah mulai sadar. Bisa dibilang udah mulai membaik lah. Dan pada akhirnya mereka pun ngelanjutin perjalanan menuju ke pos 3. Di perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, ini gak ada kejadian apa-apa. Mereka jalan waktu itu udah bisa bercanda, ketawa-ketawa gitu. Gak berasa gitu ya, mereka sampai di pos 3 itu sekitar jam 9 malam. Karena udah makin malam dan gak mau ngambil resiko, mereka pun mutusin buat ngediriin tenda dan bermalam di pos 3 itu. Selain ngediriin tenda, mereka pun mencar nih buat nyari kayu bakar. Rencananya mereka mau bikin sebuah perapian. Dan kondisi waktu itu di pos 3 ini benar-benar sepi. Cuman ada tenda yang baru mereka diriin itu. Setelah mereka dapat kayu-kayu yang cukup, mereka balik lagi nih ke tenda. Dan di situ mereka semua ini ngelihat ada sekitar 5 tenda pendaki. Padahal kan sewaktu mereka ini ngedirin tenda, gak ada tenda lain dan gak ada satupun orang di sana. Dan yang bikin lebih aneh lagi, tenda-tenda ini kok kayak tenda zaman dulu. Mereka deketin tuh tenda-tenda kan. Dan ternyata setelah mereka deket, tenda ini kosong. Gak ada penghuninya sama sekali. Sempet agak heran mereka di situ. Ini tenda datang dari mana? Tapi ya udahlah, akhirnya mereka ini mutusin buat bikin api unggun. Terus mereka masak dan makan-makan. Setelah semua selesai, mereka mutusin buat tidur. Jadi mereka ini bawa satu tenda gede yang muat buat 6 orang. Sewaktu mereka tidur, gak tahu jam berapa gitu ya, Maya sempat kebangun nih. Pas dia bangun itu, di dalam tenda ini kayak ada yang kurang gitu. Setelah dia lihat-lihat gitu ya, ternyata Hanif ini gak ada di dalam tenda. Pikirnya dia mungkin si Hanif ini lagi pergi buat buang air kecil kan, atau ngapain gitu. Tapi gak lama kemudian terdengar nih suara ketawa cekikikan dari luar tenda. Dan suara itu mirip banget sama suaranya si Hanif. Sontak Maya bergerak keluar kan dari tenda buat nyariin si Hanif. Tapi baru mau keluar dari tenda, tiba-tiba ada yang nepok pundaknya tuh.
Maya di situ sempet takut dan merinding gitu. Tapi dia coba buat beraniin diri. Nengoklah dia. Dan ternyata itu si Hanif. Tapi kan tadi Maya ini nggak lihat Hanif ada dalam tenda. Pikirnya Maya nih mungkin karena dia masih ngantuk gitu ya. Jadi nggak ngeh kalau Hanif ini emang sebenarnya ada dalam tenda gitu. Seketika Maya bertanya tuh dalam hati, kalau Hanif di dalam tenda, terus suara siapa yang di luar? Karena kondisi masih ngantuk gitu ya, dia nggak ngehirauin itu dan balik tidur lagi. Sekitar jam 8 pagi, mereka semua bangun nih. Dan mereka langsung masak buat bikin sarapan. Karena setelah makan, mereka mau lanjutin perjalanan menuju ke pos 4. Dan anehnya, tenda-tenda yang semalam itu udah nggak tahu pada kemana. Setelah mereka selesai sarapan, mereka pun ngelanjutin perjalanan lagi menuju ke pos selanjutnya. Di perjalanan menuju ke pos 4 ini nggak ada gangguan-gangguan mistis. Cuman trek menuju ke pos 4 ini susah banget. Dalam artian tuh terjal gitu. Mereka baru sampai di pos 4 itu sekitar jam 10 pagi. Dan di situ Maya ini sadar kalau selama perjalanan mereka nggak ketemu pendaki lain. Nggak lama kemudian, tiba-tiba, Jangan bawa anak ini pulang. Anak ini telah melanggar peraturan gunung. Anak ini kotor. karena Maya ini ngerasa muak dan kesel gitu ya, dia jawab tuh, kamu siapa? Kenapa ganggu kami semua? Kami kan nggak salah apa-apa. Anak ini kotor. Anak ini gak tahu sopan santun. Anak ini milikku. Mendengar kata-kata itu, Maya langsung ambil garam tuh dari dalam tasnya dan ditaburin ke sekelilingnya si Emil. Seketika itu juga Emil nih teriak dan gak sadarin diri. Beberapa saat kemudian Emil sadar nih. Teman-teman yang lain pun merasa lega di situ. Walaupun si Maya ini ngerasa kalau mereka ini masih ada yang ngawasin. Di situ si Arman ini bilang, ayo kita lanjut. Kita mesti sampai puncak sebelum maghrib. Biar kita bisa ngediriin tenda. Lanjut deh tuh mereka buat naik ke pos berikutnya. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 5, tiba-tiba Dwi ini minta buat istirahat bentar. Alasannya karena mendadak tasnya ini terasa lebih berat. Padahal si Dwi ini cuma bawa makanan ringan aja di carriernya. Setelah istirahat sekitar 15 menitan, Bagus bilang, ayo lanjut jalan. Bentar lagi sore nih. Logistik kita udah mampir habis. Jalanlah mereka tuh. Belum sampai 10 menit jalan, tiba-tiba Dwi Pergi. Jadi, Dwi tuh nunjuk-nunjuk ke arah sebuah pohon. Dan yang ditunjuk itu adalah Mbak Kun. Ngelihat sosok itu, Dwi langsung pingsan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba matanya Bagus ini langsung berubah hitam semua. Dan ternyata dia juga kerasukan tuh. Di situ mereka semua terus coba buat nyadarin Dwi sama Bagus. Sewaktu si Maya ini lagi berusaha buat nyadarin Dwi, tiba-tiba ada yang narik perhatiannya. Kayak ada yang manggil-manggil gitu dari arah sebelah kanan. Pas Maya ngelihat ke arah itu, dia ngelihat sepasang kakek nenek. Mukanya itu hancur dan tangannya ini berbentuk kayak kaki gajah. Di situ Arman nanya, kalian lihat nggak teman-teman? Dan yang lain pada ngeiyain tuh. Artinya mereka semua melihat penampakan itu. Dengan kekuatan yang masih tersisa gitu ya, Maya sama teman-teman yang lain nih langsung ngegotong Dwi sama Bagus buat ngelanjutin perjalanan.
Karena kayaknya agak berbahaya kalau mereka stay di situ. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, beratnya Dwi sama Bagus ini 2 kali lebih berat dari biasanya. Mereka jalan tuh susah payah sambil ngegotong Dwi sama Bagus. Dan singkat cerita, mereka baru sampai di pos 5 itu sekitar jam 4 sore. Langsung deh tuh mereka semua istirahat di situ. Karena kecapean ngegotong 2 orang temannya itu kan. Untungnya gak lama kemudian Dwi sama Bagus ini udah mulai sadar. Dan mereka pun ngelanjutin perjalanan menuju ke puncak. Rencananya mereka mau bangun tenda ini di puncak. Perjalanan menuju puncak ini aman-aman aja, nggak ada gangguan mistis sama sekali. Seketika rasa takut yang lalu-lalu itu seakan-akan hilang gitu. Karena mereka disuguhin tuh sama pemandangan matahari terbenam yang benar-benar indah dari puncak. Saking enaknya mereka ini ngeliatin matahari terbenam, nggak terasa udah jam 7 malam. Dan mereka semua bergegas nih bangun tenda, terus nyalain api unggun. Mereka pungutin tuh kayu-kayu yang berserakan di sekitar puncak. Setelah tenda jadi, api unggun jadi, mereka pun nyiapin makanan nih buat makan malam. Mereka bercanda-canda di situ, seakan-akan kejadian-kejadian yang lalu ini nggak pernah terjadi gitu. Sampai akhirnya jam 10 malam mereka mutusin buat tidur. Sekitar jam 2 dini hari, Maya nih kebangun. Dan kali ini Bagus gak ada dalam tenda. Gak lama setelah itu, dia ngedenger ada suara orang lari dari luar menuju ke tendanya dia. Karena Maya penasaran gitu ya, dibuka tuh resleting tenda. Dan ternyata yang lari itu si Bagus. Pas nyampe tenda, Bagus nih udah ngos-ngosan. Maya terus nanya, ada apa Gus? Enggak ada apa-apa Mai. Ya udah kan, mereka berdua pun ngelanjutin tidur sampai pagi. Jam 7 pagi, mereka semua kebangun dan mereka semua langsung siap-siap buat turun ke base camp. Sepanjang perjalanan turun, semua berjalan lancar nih. Nggak ada gangguan-gangguan mistis lagi. Mereka sampai di base camp ini kira-kira jam 1 siang. Mereka langsung menuju motor dan pulang ke rumah masing-masing. Setelah mereka udah sampai di rumah masing-masing nih, besoknya mereka kumpul-kumpul lagi dan cerita-cerita tentang apa aja sih yang mereka alamin di gunung itu. Jadi, waktu Hanif batuk-batuk waktu di awal-awal pendakian, yang berbarengan sama tasnya Maya mendadak jadi lebih berat. Nah, di situ menurut pengakuannya si Hanif, itu kayak dia lagi nelen daun sirih yang tiba-tiba aja gitu ada dalam mulutnya. Terus yang Emil tiba-tiba liatin ke arah semak-semak tuh teman-teman. Ternyata di semak-semak itu ada sosok anak kecil lagi ngebawa angklung. Terus juga waktu si Hanif ini tiba-tiba jungkir balik ke arah sebuah batu besar, ternyata si Hanif ini rambutnya ada yang narik. Sedangkan saat Emil lagi kesurupan, ternyata si Emil ini waktu pendakian itu lagi datang bulan. Makanya makhluk yang ngerasuki dia itu bilang kotor kan. Dan si Emil ini sebenarnya sewaktu di pos 3, pas lagi nyari kayu bakar buat api unggun, dia ini udah lebih dulu tuh ngelihat sosok sepasang kakek nenek dengan kaki gajah itu. Terus si Dwi ini juga cerita kalau saat dia minta buat istirahat sebentar, karena alasannya waktu itu tasnya berat gitu kan. Sebenarnya itu bukan karena tasnya, tapi karena dia ini ngelihat sosok hitam gede lagi berdiri di depan mereka tuh. Makanya dia ini minta istirahat gitu, biar berhenti. Nunggu biar sosok hitam itu hilang dulu kan. Dan yang terakhir nih, yang sewaktu si Bagus ini lari-lari menuju ke tenda, pas di puncak itu teman-teman, ternyata dia ini habis ngelihat sosok nenek-nenek yang tadi. Cuman kali ini di tangannya itu
dia megang gergaji. Makanya si Bagus ini lari kan, daripada digorok sama sosok itu. Udah segitu teman-teman ya, cerita dari pengalamannya Maya sama kelima orang temannya waktu mereka ini mendaki ke Gunung Butak via Sirah Kencong, di mana mereka ini mengalami beberapa kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian janggal gitu ya. Karena ada salah satu teman mereka ini yang lagi haid. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like, udah nyempetin komen, dan yang udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang saat ini lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.